Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati lallakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalus sabila. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jalaluddin Rumi, seorang penyair sufi besar kelahiran Balkan, Afghanistan, dalam salah satu bukunya Fihi ma fihi, beliau menulis, malaikat itu selamat karena pengetahuannya, binatang itu juga selamat karena ketidaktahuannya, sementara manusia berjuang agar ia selamat. Malaikat dibekali akal tanpa nafsu, binatang dibekali nafsu tanpa akal, sementara manusia dibekali dua-duanya, akal dan hawa nafsu. Nasihat ini memberi isyarat bahwa fitrah kita sebagai manusia selalu berada di antara dua pilihan yang dalam bahasa Qur'aninya adalah fujuraha wa taqwaha, yaitu menjadi golongan yang selamat atau golongan yang binasa, menjadi golongan yang beruntun atau golongan yang celaka sia-sia, menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka. Agar kita termasuk golongan yang selamat, maka syarat utamanya adalah takwa. Dan di antara ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah memiliki kalbun salim, hati yang bersih. Orang yang akan berjumpa dengan Allah di akhirat nanti bukanlah orang yang hanya banyak ilmunya, orang yang banyak ibadahnya saja, orang yang banyak amalnya saja, tetapi mereka samping berilmu, beribadah dan beramal, hatinya bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u mala wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu ketika harta dan anak-anak tidak lagi memberi manfaat kecuali orang-orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Banyak ilmu kadang membuat seseorang sombong dan takabur. Banyak ibadah terkadang membuat seseorang merasa dirinya suci, lebih saleh dan lebih mulia dari orang lain. Banyak amal terkadang muncul sifat riyah dan sum'ah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba beliau berkata, sebentar lagi akan masuk seorang ahli surga dari pintu itu. Sesaat kemudian masuklah seorang laki-laki dengan jenggot yang masih basah, pertanda bahwa ia baru saja berwudu. Ia masuk melalui pintu yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menggenggam terompah. Para sahabat melihat secara langsung orang yang dijamin sebagai ahli surga itu. Salah seorang di antara mereka, Abdullah bin Amr bin As, ingin tahu apa kelebihan orang itu, atau mungkin ada amalan khusus
yang ia lakukan dan kami tidak mengamalkannya. Datanglah Abdullah bin Amr bin As ke rumahnya dan berkata, "Wahai saudaraku, ada masalah dengan keluargaku. Bolehkah saya tinggal beberapa hari di rumahmu?" Spontanitas laki-laki itu berkata, "Boleh, silakan." Selama 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr bin As mengamati perilaku dan amalan laki-laki itu. Ternyata tidak ada yang istimewa, semuanya biasa-biasa saja, sama seperti yang kami lakukan. Pada hari ketiga, Abdullah bin Amr bin As berkata dengan jujur, "Sebenarnya tujuan saya datang ke sini karena saya pernah mendengar sesuatu tentang dirimu. Tetapi setelah saya amati semuanya biasa-biasa saja." Laki-laki itu berkata, "Apa yang Anda lihat, ya seperti itulah saya." Namun sebelum tamunya pamit untuk pulang, laki-laki itu berkata, "Ada satu hal yang ada pada diri saya. Aku tidak pernah iri hati dan dengki terhadap karunia yang Allah berikan kepada orang lain." Hikmah dan pelajaran yang dapat kita tangkap dari sepenggal kisah di atas, bahwa bersihnya hati adalah syarat diterimanya amal soleh. Sifat iri hati dan dengki dapat menghanguskan amalan kita seperti api membakar sebatang kayu. Oleh karena itu, jangan pernah merasa aman karena banyaknya ibadah yang kita lakukan jika hati belum bersih dari sifat riya, sum'ah, ujub dan takabur. Kaum muslimin yang berbahagia, pada suatu hari malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan wejangan. Atani Jibril alaihi salam faqal, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa bima syi'ta fa innaka mufarid wa mal ma syi'ta fa innaka majsiyun bi." Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Hadis ini berkualitas hasan menurut Syekh Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah jilid 2. Kalau kita kaji hadis ini, bukanlah pesan yang bersifat tahsis khususiyah hanya berlaku kepada Nabi, melainkan hadis ini bersifat li'ammah, bersifat umum, artinya diperuntukkan juga kepada semua umat Muhammad. Atani Jibril alaihi salam faqal, "Ya Muhammad." Jibril datang kepadaku dan berkata, "Wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu, tetapi ingat, kamu akan mati. Sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk ciptaan, ternyata hidup manusia itu terbatas. Manusia sama sekali tidak bisa mempertahankan apa yang diinginkan. Kedudukan tinggi maupun besarnya kedudukan yang digenggam akan melorot bila saatnya tiba. Kekayaan yang melimpah juga akan terkuras kalau rentang waktunya sudah habis. Nyawa sekalipun segera pupus manakala masa pakainya sudah habis. Kematian adalah sebuah keniscayaan, tidak perlu diminta, dia akan datang sendiri. Tidak perlu mendaftar atau mencalonkan diri. Data setiap makhluk sudah tercatat, nama dan tempat tanggal lahir, jenis kelamin, suku bangsa, agama maupun latar belakang aktivitas selama hidup kita, termasuk hal-hal paling kecil, niat yang masih tersembunyi di dalam hati. Semuanya terdata secara utuh dan lengkap, lebih lengkap dan akurat daripada data Badan Pusat Statistik. Mau tidak mau, suka tidak suka, bila saatnya tiba, malaikat maut akan datang menjemput. Urusannya hanya satu, untuk mencabut nyawa. Segala persyaratan administrasi seperti surat keterangan bebas COVID-19, surat keterangan berkelakuan baik, foto terbaru 4x6, biodata lainnya tidak dibutuhkan. Silsilah keturunan, eselonisasi, gelar akademik maupun rekening bank dan piagam penghargaan lainnya sama sekali tidak akan menghalangi tugas utama malakal maut.
mencabut nyawa, tidak menyinggung fit and properties termasuk dengan pendapat. Dalam perkara mati, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan 3 hal. Pertama, Allah merahasiakan waktu kematian kita. Kita tidak tahu kapan kita mati. Mungkin beberapa tahun lagi, beberapa bulan lagi, beberapa minggu lagi, atau mungkin tinggal beberapa hari lagi ajal akan menjemput kita. Yang kedua, Allah merahasiakan tempat kematian kita. Kita tidak tahu di mana tempat kematian kita. Apakah di rumah sendiri, di rumah sakit, di jalan raya, atau di dalam masjid. Yang pasti kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, kita juga tidak tahu dengan cara apa kita akan mati. Boleh jadi dengan cara sakit, atau dengan cara kecelakaan lalu lintas. Bisa jadi sedang tertidur pulas, lalu kemudian malakal maut datang mencabut nyawa kita. Hanya Allah yang maha mengetahui. Allah merahasiakan semua ini. Tujuannya adalah agar kita senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan bekal yang cukup. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Wa likulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhun la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Apabila ajalnya telah tiba, maka tidak dapat ditunda atau dipercepat sedikit pun. Hadirin yang berbahagia, dunia ini adalah tempat transit, mampir untuk sementara, dan perjalanan masih sangat panjang. Ketika kita masih hidup di dunia, akhirat masih cerita. Tetapi ketika kita sudah mati, maka akhirat yang jadi kenyataan dan dunia tinggal cerita. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan punya persiapan bekal menghadapi kematian. Nasihat kedua Jibril, wahbi ma syi'ta fa innaka mafariq. Cintai apa yang saja yang ingin engkau cintai, tetapi ingat, apapun engkau cintai, kau akan berpisah dengannya. Manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Manusia dibekali hati untuk saling berkasih sayang, baik kepada sesamanya manusia maupun kepada makhluk yang lain. Mencintai pasangan hidup, mencintai anak-anak dan keturunan tidak dilarang dalam agama. Mencintai harta dan jabatan juga tidak dilarang. Yang dilarang adalah mencintai sesuatu secara berlebih-lebihan, melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap kita bebas untuk mencintai di antara semua makhluk sesuai dengan norma agama. Hanya saja jangan sampai kita menyibukkan hati semata-mata untuk kesenangan dunia yang fana dari hal-hal yang kita cintai. Sebesar apapun cinta kita kepada keluarga, materi, dan kedudukan, semua akan berpisah pada waktunya. Hanya satu cinta abadi, yaitu cinta kepada Allah yang Maha Cinta. Nasihat yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Berbuatlah sesukamu, tetapi ingat, apapun yang engkau perbuat akan dimintai pertanggungjawab. Berbuatlah sesukamu mengandung makna bahwa manusia bebas untuk melakukan yang baik maupun perbuatan buruk sesukanya. Akan tetapi semua akan berakhir saat kematian datang. Selanjutnya setelah kematian ada perhitungan dan pembalasan di akhir. Dalam hidup ini ada istilah hukum tanam tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Kalau kita tanam padi, yang tumbuh adalah padi. Kalau kita menanam kebaikan, maka balasan kebaikan akan kita petik. Sebaliknya jika kita berbuat jahat, maka risiko kejahatan kita pasti ada balasannya. Tidak ada perbuatan yang sia-sia, semuanya pasti ada balasannya. Al-Quran mengingatkan kita, "Faman ya'mal misqala sarratin khairan yara, wa man ya'mal misqala sarratin syarran yara."
Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun niscaya akan mendapatkan balasannya pula. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai intisari dan penutup khutbah ini, pertama, jalan hidup itu merupakan suatu pilihan. Menjadi baik atau buruk adalah pilihan. Menjadi mulia atau hina adalah pilihan. Menjadi pendosa dan atau bertakwa juga pilihan. Apapun dan bagaimanapun jalan yang kita pilih, yang pasti besok atau lusa kita akan mati. Dan mati bukan akhir dari sebuah perjalanan, justru awal menjalani dunia baru yang berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Yang kedua, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan membalasnya. Sekerdil apapun kejelekan yang kita perbuat, Allah juga akan membalasnya. Setiap kebaikan atau kejelekan, semuanya akan ada balasannya yang setimpal. Yang terakhir, yang ketiga, kebahagiaan atau kemalangan di akhirat nanti diputuskan secara bebas oleh umat manusia dalam masa hidup yang singkat ini. Gagal dalam mengambil keputusan yang tepat akan berakibat penyesalan panjang yang sia-sia. Al-Quran melukiskan dengan bahasa yang sangat indah. Wa man kana fi hasil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia, ia pun akan buta di akhirat, bahkan lebih sesat dalam perjalanannya. Mari kita isi kehidupan kita dengan perbuatan yang baik, dengan berpijak pada iman, ilmu dan amal. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya pada diri dan hadirin insyaallah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu lahu 'abidun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nahnu lahu nabi'un. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa ya bittaqwallahi wa qad fasal muttaqun. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat ya qadir hajat. Allahumma rabbana dalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ja'alna muqimus shalah wa min surriyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.